Bapak Ibu, hari ini saya akan membagi praktik baik tentang budaya positif, Lalu seperti apa budaya positif itu Sultan, nanti kita akan lihat bersama. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Saya minta Sedian Parfait untuk memimpin kita semua dalam doa. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa dalam Bapa Putra dan Kudus. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, Sang Penegak kehidupan kami bersyukur atas segala berkat tuntunanmu perlindunganmu sepanjang dari malam sehingga pada hari ini kami bertemu kembali guna untuk menjalankan segala aktivitas kami sebagai pendidik di lembaga ini, dan kami akan mengikuti kegiatan praktik baik yang dibawakan oleh Pak Afan selaku calon guru penggerak, dan memohon berkat tuntunan ya Tuhan, semoga buah daripada kegiatan ini dapat berguna untuk kami di lembaga ini. Semua ini kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengantar kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbicara bersama tentang budaya positif. Budaya positif. Sebagai pengantar, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya budaya positif. Mungkin pernah mendengar, membaca apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Mungkin ada? Silakan Bapak Ibu. Kalau pernah mendengarkan kata budaya positif, atau mungkin pernah selama ini kita praktekkan budaya positif di rumah atau di mana saja. Ya, silakan Pak Laris. Ya, Pak Laris katakan bahwa budaya positif adalah budaya-budaya yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Itu menurut Pak Laris. Mungkin ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Amin. Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditiru dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Apen, Pak Darius sudah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, mari kita kaitkan budaya positif ini dengan sebuah perumpamaan berikut. Guru itu diibaratkan seperti petani. Guru adalah diibaratkan seperti petani. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya mengetahui petani itu apa, karena kita ini sebagian besar datang dari keluarga sebagai petani. Lalu kita kaitkan guru itu dengan petani. Petani itu dikaitkan dengan seorang guru. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Guru itu diibaratkan seperti petani. Ada yang bisa memberikan komentar Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan. Silakan. Ya Bapak Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Evan. Guru itu diibaratkan seperti petani. Di sini ada perawatan, ada penanaman, ada perawatan, dan ada pemetikan hasil. Hasil yang dicapai itu ada merupakan hasil jeripaya yang dicari oleh petani itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu In. Jadi menurut Ibu In, guru itu diibaratkan seperti petani karena petani itu dia punya kerjanya itu adalah dia membersihkan kemudian menanam, merawat dan juga memetik, dan dikaitkan juga dengan tugas guru seperti itu. Ada kesamaan, ada merancang, kemudian juga memelihara
menjaga dan juga memetik hasil. Oke, mungkin ada seperti tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan petani, jadi seperti yang sampai oleh Pak Darius tadi, bahwa ladang itu atau sawah atau ladang itu ibaratnya seperti sekolah, seperti lembaga pendidikan kita ini. Supaya tanaman-tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, maka apa? Diperlukan lahan atau ladang yang memang siap, cocok untuk pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang akan kita tanam. Lalu untuk mewujudkan atau bisa menghasilkan tanaman yang baik, maka seorang petani harus berjuang keras bagaimana mempersiapkan lahannya, membersihkan lahannya. Setelah membersihkan lahannya, maka dia menanam dan merawatnya dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan. Kemudian dari hasil perawatannya itu akan memperoleh hasil yang baik. Jadi apa yang dirawat itu sangat menentukan apa yang menjadi produk akhir itu, hasil. Sehingga kalau kita ibaratkan sekolah itu sebagai tanah tempat bercocok tanam, maka sekolah kita itu harus menjadi sekolah yang bisa membentuk anak-anak atau generasi atau siswa-siswi yang kedepannya atau bisa menjadi siswa yang lebih baik, bisa menjadi siswa yang berkualitas. Dan sekolah yang bisa menghasilkan siswa yang berkualitas adalah sekolah yang menyenangkan bagi siswa dan siswi dan juga guru-guru, bagi warga sekolah. Kemudian juga nyaman untuk bertumbuh, nyaman untuk siswa belajar. Kemudian juga melindungi setiap murid. Artinya tidak ada hal-hal yang membuat murid itu terancam atau tidak tenang. Kemudian juga bermanfaat dan juga bisa mengembangkan potensi dari siswa dan siswi. Itu adalah sekolah sebagai ladang yang baik, tempat yang baik bertumbuhnya murid-murid yang berkualitas. Lalu kalau sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, maka apa tugas kita sebagai seorang guru? Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, warga sekolah yang saling mendukung, kepala sekolah dengan guru-guru itu saling mendukung. Itu juga dengan siswa dan orang tua murid. Kalau pihak-pihak ini tidak bekerja sama, maka lingkungan belajar yang positif itu pasti tidak akan tercipta. Kita bayangkan saja MT Malako Camat, kepala sekolah atau guru dengan guru yang lain. Bagaimana mewujudkan lingkungan yang positif? Tapi kalau semua pihak itu bekerja sama saling mendukung, maka lingkungan positif itu akan terwujud. Jadi di sini memang butuh kerjasama dari semua pihak yang mendukung terjadinya atau terwujudnya lingkungan belajar yang positif. Saya pikir Bapak Ibu kita sepakat dengan hal ini. Kemudian juga saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi Bapak Ibu, misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah lakukan selama ini, kerjasama yang baik untuk mewujudkan sekolah yang baik, kemudian lingkungan sekolah yang aman nyaman, itu juga akan menjadi sebuah kebiasaan. Secara tidak langsung akan menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, yang menurut saya adalah contoh bahwa itu adalah sebuah kebiasaan baik, budaya positif yang perlu kita kembangkan di lembaga pendidikan ini. Ya, ini budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu Bapak Ibu
suatu lingkungan yang aman dan nyaman, yang memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat bahwa selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi Bapak Ibu, lingkungan yang aman dan nyaman itu memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk belajar dan juga bisa melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ada yang gini bisa di sekolah itu semuanya melakukan hal yang benar semua, tapi pasti ada hal yang salah dan sekolah adalah tempat untuk melakukan perbaikan. Dan juga di sekolah juga tidak ada yang namanya maksudnya tindakan yang membuat siswa itu merasa tertekan, tidak tenang. Jadi lingkungan belajar yang positif, yang ciri khasnya itu ada budaya positif itu adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar dan juga memperbaiki kesalahannya, dan juga mereka bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman tanpa ada rasa takut atau rasa diintimidasi. Rasa takut dan rasa intimidasi, tapi mereka bisa datang ke sekolah ini dengan perasaan yang gembira, bahagia, dan malu untuk belajar di lembaga ini. Itu adalah sekolah yang memiliki budaya positif. Ini menurut standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan. Ada pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi lingkungan yang positif itu ciri khasnya apa? Pembelajaran yang terjadi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu ini ciri khasnya, ya, yang pembelajaran yang terjadi berpihak pada murid. Dan itu adalah ciri khas dari lingkungan yang positif, yaitu interaktif. Interaktif artinya tidak berpihak pada guru saja. Maksudnya sumber kegiatan pembelajaran hanya terletak pada guru atau satu arah. Guru ke tukang tobo dari awal sampai akhir, tapi ada interaksi antara siswa dengan murid. Kemudian inspiratif. Lalu Bapak Ibu, kegiatan yang kita lakukan juga harus menginspirasi murid-murid kita. Menginspirasinya apa? Ada nilai-nilai karakter yang kita jelaskan dalam kegiatan pelajaran, yang kita sampaikan dalam kegiatan pelajaran, sehingga itu menjadi inspirasi bagi tindakan mereka. Kemudian juga menyenangkan. Menyenangkan itu salah satu caranya apa? Melalui ice breaking. Jadi ada kegiatan selingan di tengah pembelajaran supaya siswa itu tidak merasa jenuh atau bosan. Bayangkan saja misalnya pembelajaran siang hari itu Bapak Ibu tidak ada ice breakingnya. Penjelasan dari awal sampai akhir, pada akhirnya apa? Siswa itu merasa bosan. Tapi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berpihak pada murid itu apa? Ciri khasnya apa? Menyenangkan, membuat siswa itu merasa senang untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian juga menantang. Kita juga sebagai guru harus bisa membuat siswa itu maksudnya merasa ditantang untuk belajar. Kita berikan soal atau memberikan tantangan pada mereka melalui materi-materi yang membuat mereka bisa berpikir lebih jauh, lebih mendalam. Kemudian juga kita juga harus bisa memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Kemudian juga memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, serta bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik. Itu adalah lingkungan belajar yang positif. Lalu Bapak Ibu, ini disiplin positif, disiplin positif. Masih ada kaitannya tadi dengan budaya positif. Ya, ini Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Dia katakan ini, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Mungkin ada yang bisa berikan komentar. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Ya, ada yang bisa berikan komentar di Bapak Ibu. Dia katakan ini, memang merdeka, kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Ada yang bisa berikan komentar tentang ini? Ya, ini.
Pak Kahari Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu orang melakukan disiplin itu apa? Karena jiwanya itu merdeka. Jiwanya merdeka. Jadi secara tepatnya kata Bapak, orang menjalankan kedisiplinan, melakukan kedisiplinan itu karena apa? Berasal dari dalam dirinya, diri yang merdeka, diri yang bebas, bukan karena tekanan dari pihak luar. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Seorang yang menjalankan disiplin itu harus motivasinya itu adalah motivasi internal, berasal dari dalam diri, bukan karena takut atau bukan karena ada tekanan dari pihak luar. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sehingga kedisiplinan yang dilakukan itu adalah kedisiplinan dari dalam diri, dan itu nanti akan berlangsung sepanjang hidupnya. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, kalau kedisiplinan karena paksaan dari pihak luar, misalnya kita membuat peraturan harus mengenakan sepatu sampai hari Sabtu, misalnya itu. Ketika guru pikirnya mengecek setiap hari, maka pasti siswa-siswi mengikuti. Tapi kalau misalnya ada hari tertentu yang tidak dicek, pasti siswa ada yang melanggar. Itu berarti motivasi disiplinnya itu karena apa? Takut dihukum. Tapi kalau memang itu menjadi hal yang ada dalam diri, disiplin dari dalam diri, maka walaupun guru tidak memeriksanya, siswa tersebut tetap mengenakan. Tapi itu adalah sebagai bagian dari hidupnya. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, kedisiplinan itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang harus berasal dari dalam diri. Motivasinya itu adalah motivasi internal. Dalam diri. Terakhirnya apa? Siswa itu menjadi siswa yang disiplin, berkarakter, kemudian santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi penting kita penanaman disiplin yang berasal dari dalam diri, motivasi internal. Maka bagaimana caranya supaya setiap siswa, setiap kita itu punya motivasi internal, bukan karena takut peraturan atau tekanan dari luar. Ya, ini penjelasan lebih lanjut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, kalau motivasi internal, disiplin yang bersasar dari dalam diri, jelas dia punya tujuan, targetnya. Kalau misalnya saya disiplin, maksudnya saya harus melakukan sesuatu tepat waktu, jelas tujuannya untuk diri saya. Jadi saya disiplin karena saya mau menjadi orang yang tidak akan menunda-nunda pekerjaan, nanti harus tepat waktu selesainya. Tapi kalau dari luar, ketergantungan sangat tinggi. Kita bisa bayangkan, kalau misalnya ementir banget aturan, bebas. Tapi kalau ini disiplin diri, disiplin yang persediaan diri, jelas dia punya orientasinya. Dan di sini dia punya tujuannya atau orientasinya itu adalah pemenuhan nilai-nilai kebajikan universal. Orang melakukan disiplin karena apa? Dia ingin menghidupi nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai kebajikan universal? Ini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan salah satunya Bapak Ibu, ya profil pelajar Pancasila. Ya, seseorang itu melakukan sesuatu yang baik atau disiplin. Salah satu targetnya apa? Agar dirinya itu bisa
bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Ya, salah satunya profil pelajar Pancasila itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dia ingin menjadi seorang yang beriman. Kemudian yang kedua, mandiri, ingin menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang berikut bergotong royong ya. Ini profil pelajar Pancasila. Lalu dalam standar pendidikan nasional dikatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi seperti yang sudah sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal ini perlu kerjasama dan saling mendukung antar berbagai pihak di dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, ya, supaya nanti sebuah tujuan bersama itu bisa diwujudkan dengan baik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Lalu Bapak Ibu, kita akan mendalami motivasi perilaku manusia. Jadi secara umum ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang siswa dia bisa mengikuti peraturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mengikuti peraturan atau dia disiplin karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, misalkan siswa yang selalu tepat waktu ke sekolah, ketika diperiksa oleh guru maka dia tepat waktu. Tapi kalau tidak diperiksa maka bisa saja dia terlambat. Motivasinya untuk bisa hadir tepat waktu itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita mengambil contoh misalnya siswa yang selalu datang ke sekolah, kita berikan imbalan atau penghargaan. Maka ketika imbalan atau penghargaan itu tidak lagi diberikan, maka siswa-siswi tersebut bisa saja motivasinya sudah berkurang. Dia tidak lagi datang sekolah setiap hari, tetapi mulai malas. Tetapi kalau motivasinya itu adalah imbalan atau penghargaan, itu sifatnya bisa saja sementara. Motivasinya itu sementara. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang murid, ya, ini dia punya tujuan, maksudnya motivasinya untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya apa? Orang yang menjalankan atau melakukan mengikuti peraturan dengan baik, mengikuti peraturan sepenuh hati, motivasinya bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, tapi apa? Ingin menjadi pribadi yang mereka inginkan. Artinya saya mau supaya menjadi pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang disiplin, pribadi yang teladan untuk orang lain. Artinya apa? Motivasinya adalah motivasi untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika tidak ada hukuman, atau ketika tidak ada imbalan, itu tidak berpengaruh terhadap dirinya. Dia tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah melekat dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu, kita mengharapkan agar siswa-siswi kita mengikuti peraturan di sekolah ini, mengikuti hal-hal baik di sekolah ini. Motivasinya untuk nomor 3 ini, motivasinya apa?
mereka bisa menjadi pribadi yang mereka inginkan, bukan karena takut dihukum dan juga bukan karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia. Kita masuk kepada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Kita lihat tabel ini Bapak Ibu. Ini hukuman, ini konsekuensi, ini yang berikutnya restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Kemudian di hukuman, siswa itu tidak merasa nyaman dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau kita berikan hukuman, mereka akan merasa sesuatu yang merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Dan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di hukuman korban mendapatkan keadilan. Misalnya siswa yang berkelahi, misalnya siswa yang berkelahi. Yang misalnya salah satunya dipukul, maka gurunya itu harus pukul juga yang maksudnya korbannya itu. Korban dapat keadilan, maksudnya harus sama-sama merasakan. Itu maksudnya. Misalnya si A dengan si B, si A yang menjadi korban dipukul oleh si B, maka si A melaporkan kepada guru. Maka untuk mendapatkan keadilan si A, maka gurunya harus memberikan hukuman setimpal yang sudah dirasakan seperti si A tadi didapat oleh si B. Itu di hukuman. Kemudian konsekuensi, korban bisa saja diabaikan, maksudnya tidak melakukan seperti itu, hanya berikan saja. Kemudian restitusi, korban mendapat ganti bukan dengan memukul seperti yang tadi, tapi melalui penanaman keyakinan atau hal-hal yang menjadi kebiasaan baik. Nanti kita akan mendalami bagaimana praktiknya restitusi. Kalau di hukuman juga murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bahkan di restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Lalu di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah bisa terpecahkan. Ya. Lalu ini lebih lanjutnya. Ya, di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau siswa yang kebal itu biarpun dipukul berulang-ulang tidak akan berubah. Itu hukuman. Kemudian kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kalau tidak ada monitoring atau evaluasi atau monitoring dan supervisi atau pengawasan, maka dia bisa saja melanggar. Lalu kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga walaupun tidak dihukum, tidak diawasi, dia tetap melaksanakan. Lalu berikut, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, misalnya di sini kita wajibkan berdoa. Kalau tidak berdoa maka berlutut, bisa seperti itu. Tapi kalau di rumah, karena tidak ada hukuman seperti itu, bisa saja mereka melanggar. Mereka tidak berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Lalu di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, misalnya hampir sama dengan hukuman. Ketika diawasi maka akan melakukan, tapi kalau tidak diawasi ya tidak melakukan. Tapi kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, kalau sudah diselesaikan masalahnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang teringat dan akan dilakukan sepanjang waktu. Jadi itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka sudah melakukan kesalahan, maka kita bisa memperbaiki kondisi yang sudah mereka lakukan dengan berbagai cara yang kita lakukan. Nanti kita akan jelaskan, kita akan melihat bagaimana praktek dalam restitusi tersebut. Sehingga apa? Ketika mereka sudah melakukan kesalahan dan kita memperbaiki kesalahan mereka, maka mereka akan menemukan karakter yang lebih kuat lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah mereka lakukan itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau restitusi itu apa? Menumbuhkan kemandirian siswa, bukan ketergantungan pada pihak luar, apakah hukuman atau penghargaan. Intinya di sini mereka memperbaiki masalah itu apa? Karena ada kesadaran dari dalam diri bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar apa yang menjadi norma atau kesepakatan bersama. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama memperbaiki hubungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan restitusi, tujuannya paling ciri-cirinya itu apa? Memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban, ya, tidak menimbulkan kebencian yang atau dendam dalam waktu yang sangat lama. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, maka hubungan itu bisa diperbaiki, ya, antara korban dengan pelaku. Yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, seringkali kita memikirkan bahwa ini pada kalau kita menyelesaikan masalah dengan restitusi dan segitiga restitusi, maka apa? Menebus kesalahan, merasa salah itu akan dikonsumsi. Bukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita akan melihat video bagaimana penerapan segitiga restitusi itu dalam sebuah masalah. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi adalah tawaran kepada korban. Bisa juga dengan pelaku. Yang berikut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kita bisa menanyakan kepada korban atau pelaku, mungkin ada alasan lain yang membuat dia melakukan hal tersebut. Mungkin ada alasan yang memang kita tidak tahu. Begitu kalau restitusi. Jadi ini 5 ciri restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Bapak Ibu, kita berdiri dulu, ice breaking. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tepuk senang, ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Supaya suasana tidak membosankan. Perbuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ada yang sudah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Mungkin sudah ada Bapak Ibu? Ada?
Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa menceritakan bagaimana caranya yang sudah Bapak Ibu buat di kelas terkait dengan pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan. Ada yang bisa menceritakan, Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda terkait kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 5. Jadi kesepakatan itu datangnya dari siswa. Artinya kita sepakat di semester ini adalah di 1 tahun ajaran ini apa yang kita mau buat baik di dalam kelas maupun di luar. Jadi siswa pada saat itu mereka menyampaikan pikiran mereka. Jadi ada yang menyampaikan harus berdoa sebelum memulai pelajaran, lalu kemudian terkait dengan kehadiran tidak boleh bolos. Kurang lebih ada belasan mereka punya pikiran, di setiap siswa itu menyampaikan pikiran. Dan setelah itu saya mengakomodir semua untuk dibuat sebuah kesepakatan lalu dipajang di dalam kelas. Itu mungkin di kelas 5 kesepakatan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ferry karena sudah menerapkan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di kelas 5. Ada yang bisa menceritakan, mungkin ada kelas lain yang sudah buat keyakinan kelas atau keyakinan kesepakatan kelas. Ada yang sudah buat. Jadi Pak Ferry tadi sebelum membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya, dia meminta pikiran dari siswa-siswi. Bagaimana hal-hal yang ingin dilakukan atau hal yang dilakukan di kelas itu supaya kelas itu menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas itu penting sekali dibuat. Mengapa? Karena apa? Warga sekolah itu menginginkan agar apa? Sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan nyaman untuk belajar, berinteraksi, berkolaborasi. Maka setiap warga sekolah harus punya impian atau punya cita-cita atau punya keinginan seperti apa yang mereka kehendaki agar dirinya merasa nyaman, tenang, tertarik untuk belajar. Itu di lingkup sekolah. Maka di lingkup kelas juga perlu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang membuat siswa itu bisa mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan tenang, dengan nyaman, bukan karena tekanan. Maka pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu bagaimana prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Ini yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry. Jadi kita mengundang atau kita meminta siswa bersama kita sebagai wali kelas atau seluruh warga sekolah duduk bersama untuk bercurah pendapat, menyampaikan, berdiskusi, menyampaikan gagasan tentang peraturan apa saja yang perlu kita sepakati di dalam kelas atau di dalam sekolah. Kita harus mendengarkan. Masing-masing orang harus bisa menyampaikan idenya, gagasannya, seperti apa kehendaknya atau seperti apa keinginannya untuk bisa diterapkan di sekolah atau di kelas. Itu yang pertama. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang setelah kita mengundang mereka berdiskusi, maka siapkan salah satu kertas atau bisa catat di papan tulis apa saja masukan mereka. Ya, catat saja. Kita catat masukan-masukan tersebut di papan tulis yang atau di kertas besar, ukuran besar. Lalu yang berikut, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi Bapak Ibu, saat kita mencatat pemikiran atau pendapat dari peserta atau dari murid, kita catat lurus-lurus apa yang mereka sampaikan. Ya. Ada yang pernyataannya negatif, ada yang positif. Kita catat saja di tahap 2.
Lalu tahap 3 ini kita urutkan, kemudian juga kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan membuang sampah. Ada yang katakan misalnya, jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu salah satu kesepakatannya. Maka di sini tahap ini kita rubah dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, misalnya gitu. Atau jangan mengotori ruangan, misalnya gitu. Jangan mengotori ruangan kelas. Maka kita rubah menjadi menjaga kebersihan ruangan kelas, misalnya seperti itu. Kita rubah dari yang negatif menjadi positif. Lalu tahap berikut adalah kita meninjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Ya, tinjau sudah dicatat di situ tadi dan sudah dirubah dari negatif menjadi kalimat yang positif. Lalu kita tinjau lagi dan ya, meninjau ini kita bisa klasifikasikan mana yang prioritas, maksudnya yang paling penting untuk dilaksanakannya. Sehingga kalau kesepakatan yang dicatat itu sangat banyak, maka usahakan yang lainnya itu dipangkas, yang kita tidak terlalu penting untuk diterapkan. Sehingga kita mencatat saja kesepakatan kelas yang prioritas supaya tidak terlalu banyak. Mengapa tidak terlalu banyak? Tujuannya apa? Supaya memudahkan siswa atau warga kelas atau warga sekolah itu mengingat kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak perlu banyak. Tujuannya apa? Supaya warga sekolah atau warga kelas bisa mengingat dan juga melaksanakan apa yang dari kesepakatan bersama tersebut. Kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya. Setelah semuanya sudah ditinjau tadi, lalu persilakan siswa dan siswi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau misalnya semuanya sudah setuju, sudah menyepakati kesepakatan tersebut, maka apa? Ditandatangani bahwa semua warga kelas menyetujui kesepakatan ini. Dan yang menandatangani itu adalah murid dan guru, ya, itu untuk kesepakatan kelas. Tapi kalau kesepakatan sekolah, maka guru, murid dan kepala sekolah, semua warga sekolah harus menandatangani kesepakatan tersebut. Jadi ini adalah prosedur yang ke-6, ya. Sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas, ya. Jadi setelah ditandatangani kesepakatan kelas tersebut ditempel di dinding kelas supaya apa? Mudah dilihat oleh semua warga kelas dan juga dilihat dan juga ya menginspirasi sehingga mereka menghindari hal-hal yang di luar kesepakatan kelas. Jadi ini prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu guru yang belum membuat keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, silakan dibuat dan mengikuti prosedur ini. Yang ada 7 prosedur ini. Mulai dari berdiskusi sampai pada keyakinan kelas yang sudah dihasilkan itu ditempel pada dinding kelas. Tadi tentang keyakinan prosedur pembuatan keyakinan kelas, kita melihat motivasi seseorang, kita kaitkan dengan kebutuhan, motivasi perilaku seseorang dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak. Ya, ini. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kala kita kalau menghadapi siswa yang bermasalah di kelas, kita kurang memahami 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Misalnya ada siswa yang suka mengganggu temannya di kelas, kemudian ada juga siswa yang suka
mengambil barang makanan dari teman-temannya di kelas. Kemudian ada siswa yang tidak terlalu memperhatikan kita pada saat pembelajaran. Kita seringkali apa? Tidak merefleksikan diri kita, kemudian kita juga tidak berpikir terlalu jauh tentang kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, tapi kita langsung memberikan hukuman pada siswa tersebut. Sadar atau tidak sadar ini hal yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingin membuat siswa itu bisa memperbaiki masalahnya, maka hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita lihat apa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada siswa yang misalkan di kelasnya itu suka mengambil makanan yang dibawa oleh teman, ya, suka mengambil. Maka kita katakan dengan cepat, kau pencuri. Jadi kita tidak melihat motivasinya, ya. Barangkali dari keluarganya itu tidak disiapkan makanan, tidak punya makanan yang cukup. Barangkali seperti itu. Atau barangkali paginya itu orang tuanya tidak menyiapkan makanan untuk dirinya dan dia memenuhi kebutuhan laparnya itu untuk bertahan hidupnya dengan mengambil makanan yang ada. Sadar tidak sadar. Kemudian juga adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa diterima. Seringkali ya, tapi siswa-siswi yang diam di dalam kelas kita abaikan. Kita tanya abaikan. Jadi barangkali kita ini kurang terlalu mempedulikan mereka. Kita juga tidak meninjau bagaimana keluarganya. Barangkali keluarganya itu broken home, misalnya di kota seperti itu. Papanya ke Malaysia, mamanya ke Kalimantan, di rumah dia tidak diurus dengan baik. Sampai di sekolah kita perlakukan dia lagi dengan cara yang tidak baik, akhirnya dia tambah menyendiri. Jadi sebenarnya sekolah itu menjadi pemenuhan, ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang. Kalau di rumahnya sudah diperlakukan seperti itu, maka sekolah hendaknya memperlakukan dia secara lebih baik dengan cara apa? Memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sadar Bapak Ibu, kita kurang menggali bagaimana latar belakang dari siswa, ya, latar belakang dari siswa. Yang berikut, penguasaan ini Bapak Ibu, seringkali kita di kelas kita kurang menyadari bahwa ada juga secara psikologi siswa itu ingin menguasai yang lain, ya. Tapi kita tidak memberikan kesempatan. Atau misalkan ada siswa yang ingin menonjol sekali. Ketika buktinya apa? Ketika kita ada di dalam kelas dia diam, tapi ketika kita keluar kelas dia bisa menguasai seluruh warga kelas. Itu juga salah satu kebutuhan manusia. Maka penting sekali kita memperlakukan orang tersebut dengan secara baik, ya, memberikan kesempatan dia menjadi mungkin dengan menjadi ketua kelompok lah, seperti itu. Ingin diakui kelebihannya. Yang berikut, kesenangan, ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran itu diharapkan supaya tidak monoton. Artinya pembelajaran itu berpusat pada guru dari awal sampai akhir. Perlu interaksi dan juga diselingi dengan hal-hal yang membuat siswa itu senang, rasa bahagia, rasa senang. Maka pentingnya tadi ice breaking atau hal-hal yang membuat siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang berikut Bapak Ibu, kebebasan. Salah satu pemenuhan kebutuhan dasar adalah kebebasan dengan pembuatan kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas tersebut Bapak Ibu, kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Dan juga apa? Dalam pembelajaran berdiferensiasi juga kita akan melihat di situ bahwa siswa juga diberikan kebebasan, ya, kebebasan. Misalkan kita ingin mendeskripsikan tentang kerbau, misalnya, ada yang tanpa melihat kerbau, maksudnya biar kerbaunya tidak ada di luar, dia bisa mendeskripsikan kakinya ada 4, kepalanya taruhnya ada 2. Ada yang dengan menggambar, artinya apa? Itu adalah hal-hal yang harus kita akui dari setiap siswa. Ada yang dengan cerita, ada yang dengan menggambar.
dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau hal-hal yang menurut kita janggal pada siswa, kita harus telusuri berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. 5 posisi guru, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus sadari ada 5 posisi kita. Yang pertama, penghukum, ya, penghukum Bapak Ibu. Nanti kita lihat kita berada pada posisi mana. Ya, kalau penghukum Bapak Ibu, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, hukuman fisik, pukul atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, dia harus menggunakan aturan itu sebagai payung hukum dalam memberikan tindakan. Ya. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, sifatnya dari saya satu arah. Kalau tidak maka begini. Kemudian kalau kamu selalu saja salah, ya salah, siswa yang salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Ya. Dekat melibatkan media berarti kalau gagal pembelajaran itu penghukum. Artinya sangat subjektif. Sangat subjektif, artinya hanya ada pada saya, yang lainnya tidak. Ini penghukum. Misalnya pasti ada saksi yang berikan. Yang berikut, membuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, halus kita suara. Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kami, atau berapa kali bapak harus memberitahu kami, ya. Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, seperti itu. Tidak menyelesaikan persoalan, tapi hubungkan dengan hal-hal lain. Siswa menjadi apa? Tidak tenang. Tidak lebih baik kedua karena begitu. Tidak menyelesaikan persoalan, tapi kaitkan lagi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikaitkan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, semakin memperburuk kondisi. Maksudnya siswa harus semakin merasa bersalah. Lebih baik kedua, maksudnya tidak tenang. Kemudian juga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, sudah misalnya dia sudah memukul si B, si A sudah memukul si B, lalu kita kaitkan lagi si B ini apa semuanya. Akhirnya apa? Dia merasa bersalah sekali. Tidak tenang ya. Jadi itu posisi yang kedua. Yang berikut Bapak Ibu, posisi yang ketiga adalah teman. Kalau teman Bapak Ibu, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau teman kan berarti semua murid posisi menyenanginya. Lalu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Atau misalnya, tolong kamu kerjakan ini, nanti akan dimarahi. Kalau kamu tidak kerja, akan dimarahi oleh kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah tidak marah, biarkan tidak kerja. Itu posisi teman. Kalau dari dia mau kerja atau tidak kerja, itu tidak apa-apa. Yang penting hubungan kita tetap baik. Tapi kalau misalnya ada yang mengontrol dari luar, maka dia meminta supaya kerja. Kalau saya sih tidak masalah, tapi kalau orang lain yang awasi itu yang membuat kita repot. Sehingga ini posisi teman. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi siswa tidak diberikan ketegasan sampai selesai tugasnya. Kalau kata
laku salahnya. Jadi itu posisi teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, ya. Misalnya kalau posisi teman, ya, kalau kita ada hal yang kita lakukan menyakitkan mereka murid juga tidak akan percaya dengan kita dan tidak mau bersahabat dengan kita. Kemudian hal yang mantap. Kalau memantau Bapak Ibu, memantau berarti mengawasi, hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Lalu seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi dia akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Dia hanya mencatat. Mencatat. Oh, dia gon. Tanpa diberi maksudnya tidak menyelesaikan persoalan, tapi hanya mencatat saja. Melihat, mengawasi. Ini posisi pemantau. Yang berikut, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Seorang manajer dia berperilaku sebagai teman dan juga pemantau. Kemudian juga bila kita menginginkan murid-murid menjadi murid manusia mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi seorang manajer dia menyelesaikan masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nanti bagaimana tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi nanti kita akan lihat bersama. Ya, dia akan menanyakan mengapa kamu melakukan hal ini. Apakah ada hal atau misalnya kamu melakukan hal ini mungkin ada alasannya. Kemudian untuk menstabilkan dia punya identitas dia katakan ini berbuat salah itu sesuatu yang sangat manusiawi. Tiada satupun di dunia ini yang tidak berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya, bukan menanyakan keyakinan, ya. Mencari motivasinya. Apa yang membuat Anda melakukan hal ini? Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan norma atau sesuai dengan kesepakatan kita atau tidak? Ya, ini segitiga restitusi. Ya, yang pertama stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau stabilkan identitas, Bapak Ibu, ketika siswa sudah melakukan kesalahan, maka untuk membuat siswa itu bangkit, maka kita katakan di situ berbuat salah itu adalah sesuatu yang manusiawi, atau saya juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga siswa itu tergerak untuk bangkit dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanyakan, mungkin ada alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kita gali, ya, kita gali. Barangkali ada hal yang sangat prinsipil atau hal yang di luar dugaan kita dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dia menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Dia menanyakan keyakinan. Kita kaitkan, kita membawa dia apakah yang dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau tidak, sesuai dengan peraturan atau tidak. Misalnya dia tidak menggunakan sepatu setiap hari. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Misalnya
saya tidak pakai sepatu karena belum dicuci. Lalu kita kaitkan apakah tidak memakai sepatu itu sesuai dengan kesepakatan kita atau tidak. Lalu dia katakan tidak. Berarti dia sudah hubungkan itu dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Maka dari situ dia sadar dan akan melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi menggunakan segitiga restitusi membuat siswa sadar akan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi Bapak Ibu, itu materi yang saya bagikan pada hari ini. Untuk lebih jelas tentang segitiga restitusi ini, saya akan menayangkan satu buah video, Bapak Ibu. Saya menayangkan sebuah video bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah kita, yang seperti yang sudah saya buat kemarin. Oke, kita akan lihat. Saya akan menayangkan sebuah video bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ketika kita berhadapan dengan masalah yang dialami oleh siswa. Ya, kita lihat bersama di sini. Saat pelajaran terakhir, Bapak Ibu guru SD Tekom mengadakan rapat persiapan HUT Pramuka ke-63. Sebelum rapat dimulai, para guru memberikan tugas kepada setiap peserta didik agar dikerjakan secara mandiri dan berkelompok. Ibu Vero, guru kelas 6, memberikan tugas mandiri kepada peserta didiknya. Karena yang hendak mengikuti rapat persiapan HUT Pramuka di ruangan guru, Jesa, seorang siswi kelas 6, mengerjakan tugas itu dengan baik. Ketika Jesa sedang asik menulis, tiba-tiba Kevin mengganggunya dengan goyangkan meja sehingga tulisan menjadi kurang rapi. Jesa sangat marah dan dia memukul Kevin dengan tombak pramuka yang ada di pinggir ruang kelas. Teman-teman guru melarang mereka. Ini kasusnya. Berhadapan dengan siswa seperti ini, maka bagaimana langkah penyelesaian oleh guru? Ya, kita lihat video penyelesaiannya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas.
sebutkan, Pak Afen selaku wali kelas 5 melaporkan bahwa dalam 1 minggu terakhir jika salah seorang siswa kelas 5 yang selalu terlambat datang ke sekolah, yang dalam rapat evaluasi akhir pekan. Ya, lalu saya sebagai kepala sekolah melakukan tindakan lebih lanjut. Mengapa sampai dia terlambat terus? Ini hal yang saya lakukan. Selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Oh ya, waktu pertemuan akhir pekan, waktu rapat evaluasi akhir pekan hari lalu, Pak Akhir selaku wali kelas 5 menyampaikan bahwa kamu sering terlambat ke sekolah ya? Ya, kamu jangan singkat. Berdosa itu karena manusia siapapun yang di dunia ini pasti selalu berdosa. Saya juga tidak luput dari namanya berbuat salah. Boleh kalau kita yang bapak, kira-kira apa alasanmu sehingga sering terlambat ke sekolah? Saya terlambat ke sekolah, Pak, karena saya terlambat tidur, Pak. Sebelum saya Sudah tahu paginya tahu ya? Oke, jadi saya memahami keadaan kami. Jika saya sudah tahu bahwa tidak terlambat karena malam kami berdiri berkegiatan juga hingga jam bersatu sudah tidur dan paginya terlambat ke sekolah. Cuma kalau itu jika kira-kira sikap kamu tindakan kamu yang terlambat ke sekolah sesuai dengan niat kelas tidak? Ya, jadi apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan kelas. Apakah kamu bisa memperbaiki sikap yang terlambat ke sekolah? ya, Pak, saya tidak datang ke sekolah tepat waktu yang selalu disiplin. Baik saya, jadi kamu berjanji untuk disiplin supaya nanti bahwa kamu menghargai keyakinan kelas. Sekarang kamu boleh pergi ke kelas. Baik, Pak, Hai, perkenalkan nama saya Ika. Saya siswi kelas 5 SD IPS Awal. Saya sangat senang karena Bapak Kepala Sekolah tidak memenuhi saya karena terlambat datang sekolah selama ini. Bapak Kepala Sekolah memberikan saya motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang disiplin dengan menghargai keyakinan kelas. Terima kasih. Jadi itu praktek ya, praktek bagaimana menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan kepada kita hari ini, ya, dari tentang budaya positif ini. Mungkin ada, atau ada yang menceritakan pengalaman mungkin sudah menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah, ya. Barangkali ada. Baik, akan bukti karena kita abaikan sekolah. Mungkin pernah menceritakan mengapa apa alasan sampai tidak datang sekolah. Mari kami tidak itu Pak, kita membangun terus. Dia dengan sendirinya sampaikan itu. Lalu kita katakan asal menurut kita yang kamu lakukan tidak datang sekolah itu apakah sesuai dengan aturan di sekolah ini atau tidak? Lalu kita katakan tidak. Akhirnya dia hubungkan dengan yang dilakukan dengan kesepakatan sekolah.
lalu dia sadar dan hal itu pasti sadar dan dia akan merubah diri. Jadi seperti itu yang seperti tanggapan saya dan juga teman-teman terhadap ibu kan, atau ada hal yang mau sampaikan lebih lanjut? Tidak ada ya? Oke. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya praktekkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa-siswi kita di sekolah ini. Ada yang berkomentar lain Bapak Ibu? Mungkin ada? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu, jadi itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mengharapkan supaya apa yang sudah saya bagikan Bapak Ibu kita bisa praktekkan di sekolah ini, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang menunjukkan lingkungan yang nyaman, aman bagi siswa, atau mendukung budaya positif, lingkup belajar yang positif untuk anak-anak kita, siswa-siswi kita, sehingga mereka bisa belajar dengan baik di sini, mengembangkan bakat minatnya dengan baik. Saya pikir itu saja hal yang saya sampaikan pada siang hari ini. Akhirnya saya tutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta Pak Bosa untuk memimpin kita dalam doa berikut.